Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali lagi. Halo, sebelum kita memulai dengan aktivitas kelas kita di saat pagi hari ini, mari kita berdoa untuk mengawali semua pelajaran kita di saat pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiap pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memulai dengan kelas kami di pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati, berikanlah hikmat pemahaman kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya baik, shalom. Kita akan memulai dengan pelajaran kita di saat pagi hari ini dengan tema kita yaitu hidup sesuai nilai-nilai Kristiani. Ayat pendukung kita terdapat dalam Lukas pasal 12 ayat 24 dan di Roma pasal 8 ayat 1 hingga 17. Seringkali kita mendengar tentang nilai. Nilai-nilai yang dimaksudkan di sini bukan mendapatkan nilai bagus dalam rapot ataupun dalam kelas. Tapi yang dimaksudkan di sini ada berapa poin ataupun ada 3 hal yang mendasari nilai. Yaitu yang pertama adalah dasar nilai ada di kepala. Nah, kenapa dasar nilai ada di kepala? Karena kepala sebagai tempat di mana kita menyerap atau menyimpan segala sesuatu yang pantas dibelah ataupun diperjuangkan, karena diakui memiliki harga, pengaruh, kualitas. Dan yang kedua, dasar nilai ada di hati. Kenapa di hati? Nilai tidak hanya dimengerti ataupun disimpan, diketahui di kepala, tetapi juga mempengaruhi hidup di sang pemilik nilai. Di Injil Lukas pasal 12 ayat 34 dinyatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan yang ketiga adalah dasar ada di tangan. Ada tindakan. Nilai membimbing keputusan dalam mengambil tindakan. Nilai harus terwujud dalam tindakan dan perbuatan. Nilai tanpa tindakan atau perbuatan menjadi tidak bernilai. Cinta kasih ditunjukkan dalam tindakan, tidak hanya dalam berkata-kata. Cinta tanpa tindakan adalah kepalsuan belaka. Nilai adalah penggerakan utama dalam kehidupan, karena nilai memberikan arah dan gerak untuk tindakan. Nilai bukan hanya sebuah atau sesuatu yang kita pilih hanya untuk kita percaya. Nilai adalah sesuatu yang kita pilih dan kita percaya sebagai arah gerakan hidup. Nilai adalah sesuatu yang kita pilih untuk kita percayai untuk dituangkan dalam tindakan, dalam realitas kehidupan secara nyata. Dan Alkitab sebagai dasar pandangan Kristen. Nah, manusia yang diselamatkan adalah manusia yang dipilih oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia rohani. Orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, manusia yang diselamatkan harus memiliki yang baik dan benar. Adalah sikap dan tindakan yang mengembangkan, menghidupi, memaknai perjuangan manusia dengan Allah di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Adalah sikap dan tindakan orang Kristen yang mau dan mampu menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran Allah, kehendak Allah, dalam Roma pasal 8 ayat 1 hingga 17. Dan yang berikutnya, ketika orang percaya hidup dalam kebenaran Allah, maka mereka harus menjadi manusia yang menghargai dan menghormati sesamanya. Manusia yang diselamatkan harus menentang dan mengutuk segala
hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan manusia, pembunuhan, pelanggaran martabat manusia, dan sikap menjatuhkan derajat manusia. Manusia diminta untuk mengembangkan atau membagikan cinta kasih bahkan kepada musuh mereka. Manusia yang diselamatkan adalah manusia yang memiliki kreativitas, manusia yang diperlengkapi dengan kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki lingkungan hidupnya. Sebagaimana rencana Allah yang ingin menyelamatkan dunia dalam Mazmur pasal 8, 7, dan 10. Ya baik, mungkin anak-anak apakah ada pertanyaan tentang materi yang baru disampaikan tentang nilai-nilai Kristiani? Baik, dipersilakan untuk pertanyakan. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih membingungkan ataupun yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita di saat pagi hari ini. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan berarti kita akan mengakhiri pertemuan kita di saat pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.